Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang kisah para nabi dan rasul. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, Namrud menjadi raja di Babilonia. Kalau kita membahas tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, kita tidak lepas dari sejarah Raja Namrud yang berkuasa di Namrud sebagai tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Namrud nama lengkapnya Namrud bin Kan'an bin Kusi. Ia adalah seorang raja yang sangat dipatuhi, yang ditaati oleh rakyatnya. Kalau rakyatnya tidak patuh kepada dia, maka dia akan diancam, akan dibunuh apabila melanggar perintah daripada Raja Namrud. Jadi Raja Namrud ini merupakan seorang raja yang kejam. Yang kedua, Namrud bermimpi tahtanya akan jatuh. Pada saat Raja Namrud tertidur, dia bermimpi bahwasanya melihat anak kecil yang melompat ke dalam kamarnya, lalu merampas mahkota yang sedang dipakai di kepalanya. Jadi Raja Namrud bermimpi seorang anak kecil melompat ke kamarnya dan mengambil tahta mahkota di kepalanya. Maka Namrud mengundang semua tukang ramal pada saat itu mengartikan apa arti mimpinya tersebut. Lalu maka tukang ramal mengatakan bahwa suatu hari nanti akan lahir seorang anak, yang mana anak tersebut akan dewasa, akan merusak kekuasaan sang raja dan merampas mahkota kerajaannya. Dengan berpemandangan tabir tersebut, bermimpi tersebut, maka Raja Namrud tersebut membuat suatu kebijakan akan membunuh sebuah bayi yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan. Pada saat keputusan raja ditakuti oleh rakyatnya, kemudian lahirlah seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya dalam sebuah gua. Jadi wanita tersebut tadi, karena dia takut atas maklumat atau perintah raja, akan membunuh semua bayi yang lahir. Kemudian ibu tadi melahirkan di sebuah gua. Karena takut keputusan raja, seorang ibu tersebut merawat dan membesarkan bayi tersebut di dalam gua. Sebagai anak yang tumbuh dewasa dan berfikir cerdas, maka setiap hari Ibrahim berfikir tentang semua isi alam semesta ini, merenungkan di balik isi ini seperti gunung, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 75 sampai 79. Dan demikianlah kami perintahkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami, kata Allah, yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar ia termasuk kepada orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu tatkala matahari terbenam, lalu dia berkata, hai kaumku, inilah Tuhanku. Dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diri kepadanya yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung dengan agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang yang persekutukan Tuhan. Demikian kehebatan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menggunakan akal pikirannya di tengah-tengah masyarakat yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat menyembah kepada berhala. Nabi Ibrahim dapat menentukan, memastikan akan adanya Tuhan pencipta langit atau pengatur alam semesta ini. Jadi dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Nabi Namrud alaihi salam, memaksa rakyatnya, akhirnya mereka hidup dalam kesesatan.
menyembah berhala dan sebagainya. Kemudian yang keempat, Ibrahim berkumpul dengan kaumnya. Setelah keputusan raja untuk membunuh setiap anak yang lahir, maka Nabi Ibrahim memberanikan diri keluar untuk menentang daripada perintah Raja Namrud yang kejam tersebut. Sebagaimana melihat masyarakat berada di sekelilingnya senang berbuat kerusakan dan menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim mulai berfikir untuk meminta bantuan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa kata Nabi Ibrahim, "Ya Tuhan, aku sedang menderita, yaitu penderitaan batin melihat kemungkaran dan kesesatan. Untuk apakah gerangan akal yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka? Ya Tuhanku, tunjukilah aku. Dan kalau Tuhan tidak menunjuki aku, sungguh aku akan menjadi sesat seperti orang-orang yang sesat dan berbuat aniaya dan kerusakan itu." Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat rintihan doa Nabi Ibrahim tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi nabi dan rasul, dan kepadanya diberikan wahyu, sehingga keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, dan betul-betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah Allah yang berhak disembah. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Ibrahim memperhatikan, memahami kehidupan di dunia ini, lalu Ibrahim mulai memikirkan tentang kehidupan di alam akhirat. Lalu timbullah pertanyaan dan pemikiran bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia yang sudah mati itu di hari kiamat nanti. Setelah lama dia berpikir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan manusia yang sudah mati dan membangkitnya dalam akhirat. Jadi Nabi Ibrahim agak merasa ragu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Kemudian untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung. Lalu disuruhnya membunuhnya, memotong-motongnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim menaruh bangkai tersebut di atas bukit yang berbeda. Setelah kembali dari bukit, Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihi salam agar memanggil burung tersebut. Baru saja Nabi Ibrahim memanggil burung tersebut, kemudian masing-masing burung tersebut terbang menuju kepada Nabi Ibrahim, agar Nabi Ibrahim dapat melihat dengan matanya sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan apa-apa yang sudah terpisah. Dengan melihat kejadian tersebut, bertambahlah keimanannya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah terpatri di dalam dirinya. Dan hanya dengan bekal keimanan inilah nantinya Ibrahim akan berdakwah untuk memberantas kejahatan Raja Namrud, ajar Namrud yang kejam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menambah keyakinannya, dia merasa untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil burung, lalu dicincangnya 4, lalu diletakkan di bukit-bukit yang berbeda, lalu panggil, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Ibrahim memanggil tersebut, burung tersebut sudah hidup dan menuju kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bertambahlah keyakinan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertemuan kita yang pertama tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini cukup panjang, kita bagi nanti pada 2 sesi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.